Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jenis usaha yang dijalankan di Pondok Pesantren Darul Falah Unismu Bisoloro. Perkenalkan, nama saya Wildani Humaira, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. NIM 1052711112820. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ustadz Fahrudin Mansur SEI MEI selaku owner Kaos Kareba Oleh-oleh Makassar dan Warmindo Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan atau mengembangkan sebuah inovasi agar memiliki nilai yang lebih, yang melibatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga teknologi dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Manfaat kewirausahaan yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dengan kewirausahaan dapat mensejahterakan masyarakat di daerah setempat dan juga membantu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat membuka usaha sesuai dengan bidang yang disukai. Yang ketiga, dapat mengetahui hal-hal yang sedang tren. Karakteristik kewirausahaan yang pertama, disiplin sebagai motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan baik. Baik itu disiplin waktu maupun disiplin dalam mencapai target. Yang kedua adalah jujur. Ketika kita menjalankan usaha dengan jujur, maka akan disukai oleh banyak konsumen. Yang ketiga, mandiri. Agar dapat menjalankan usaha dengan baik dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, inovatif. Seorang wirausaha atau pengusaha harus mengetahui hal-hal yang sedang tren agar tidak ketinggalan zaman. Adapun ayat yang terkait dengan kewirausahaan terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Proses pembuatan tela-tela jagung. Yang pertama, kupas jagung hingga terlepas dari kulitnya. Kemudian, campurkan terigu ke dalam jagung dan tuangkan terigu secukupnya.
Setelah itu, aduk terigu hingga tercampur rata. Dan tuangkan air secukupnya. Kemudian aduk lagi hingga terigu dan jagung tercampur rata. Setelah itu, tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Tunggu hingga panas. Lalu tuangkan adonan jagung ke dalam wajan. Tuangkan hingga secukupnya. Aduk-aduk hingga matang. Aduk-aduk hingga berwarna kecoklatan, kemudian ditiriskan. Setelah itu, tuangkan bumbu balado ke dalam jagung yang sudah matang. Aduk bumbu hingga tercampur rata dengan jagung. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan tela-tela jagung ke dalam plastik. Dan dihekter. Tela-tela jagung pun siap untuk dijual. Proses pembuatan pisang goreng coklat. Pertama, siapkan pisang yang telah dikupas dan dipotong-potong. Setelah itu, celupkan pisang ke dalam adonan terigu yang telah tercampur oleh air. Masukkan pisang secukupnya, kemudian masukkan ke dalam minyak yang panas dan tunggu beberapa saat hingga matang. Setelah pisang berwarna kecoklatan, pisang diangkat kemudian ditiriskan. Setelah itu diletakkan di atas wadah dan diberikan susu kental manis coklat secukupnya. Setelah itu, tuangkan meses ke atas pisang yang telah diberikan susu. Tuangkan secukupnya hingga tercampur rata. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.